Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan informasi yang sangat penting sekali teman-teman ya. Ini ada info untuk ANBK Utama SD. Jadi silahkan teman-teman mengecek info terbaru di web ANBK. Jadi kalau nggak nonton ya pasti ketinggalan gitu. Infonya tentang apa? Tentang perubahan cara aktivasi peserta ANBK SD 2023 dan juga cara rilis token di komputer Proktor untuk ANBK SD 2023 ini. Jadi ini ada sedikit perbedaan gitu ya cara aktivasinya dengan simulasi dan juga dengan gladi bersih ANBK tempo hari gitu. Jadi silahkan teman-teman untuk Proktor gitu bisa disimak video ini ya. Ini akan kami jelaskan dari nol teman-teman ya, dari jadwal, dari informasinya dan juga nanti dari praktiknya itu seperti apa ya. Nah, silakan teman-teman bisa mengikutinya gitu. Nah, coba sekarang kita ke sini dulu ya. Nah, ini informasinya teman-teman. Sebelum ke informasi ini, izinkan kami mengingatkan kembali bahwa ini sekarang saya buat kontennya itu tanggal 19 Oktober ya. Nah, untuk pelaksanaan ANBK utama ini untuk SD itu kan ada dua tahap teman-teman. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 itu kan tanggal 23 sampai dengan 26. Ini tahap 1 ya, 4 hari. Kemudian tahap 2 itu tanggal 30 Oktober sampai 2 November 2023. Ini tahap 2. Nah, kemudian di tahap 1 itu ada dua gelombang. Gelombang 1 itu tanggal 23 sampai 24, Senin Selasa. Kemudian gelombang 2-nya itu Rabu Kamis 25 sampai 26 Oktober. Nah, kemudian untuk gelombang 3-nya itu kan di tahap 2 ya. Senin Selasa lagi 30 sampai 31. Nah, ini gelombang 3. Gelombang 4-nya itu tanggal 1 sampai 2 November 2023. Nah, itu informasi untuk jadwalnya teman-teman, sekedar mengingatkan gitu ya. Nah, kemudian untuk menyikapi jadwal ini, ternyata pusat itu sudah meriliskan ya perubahannya. Nah, ini saya perbesar ya. Ini pengumuman terakhir tanggal 18 nih ya, yang kemarin. Jadi perubahan mekanisme atau alur aktivasi peserta dan rilis token Proktor. Ini untuk moda online gitu. Nah, berikut perubahan mekanisme atau alur aktivasi peserta dan rilis token Proktor moda online. Mohon maaf teman-teman, izinkan kami untuk menjelaskan ini. Nanti setelah saya jelaskan ini kita ke praktiknya ya, ke komputer Proktornya gitu. Nah, nomor 1 teman-teman. Mohon bisa disimak ya, kita belajar bersama-sama gitu. Pastikan Helpdesk sudah membuka akses token untuk Proktor dan sudah masuk waktu rilis token. Ini artinya, jadi pastikan itu server pusat sudah membuka untuk akses token ini ya. Jadi kalau belum dibuka oleh pusat ya token tidak muncul. Jadi silahkan untuk tokennya itu ditunggu, biasanya untuk sesi pertama itu jam 7 lebih 20 menit ya. Kalau sesi kedua itu jam 10.20. Sesi 3 itu kalau nggak salah jam 1 lebih 20 menit ya. Pokoknya intinya kalau belum waktunya token itu muncul ya tidak akan muncul. Jadi token itu akan muncul di jadwal atau di jam ya. Nanti informasi muncul token biasanya ada di web ANBK-nya, itu oleh pusat akan dimunculkan jadwal rilis tokennya. Itu nomor 1 ya. Jadi sesuai dengan jadwalnya gitu atau sesuai dengan waktunya. Nah, kemudian ini caranya teman-teman ya. Nomor 2 nih. Klik menu status tes. Klik tombol set. Sekarang ada tombol set. Nanti saya praktikan ya. Di sebelah kode tes untuk mengaktifkan dan menyimpan kelompok
atau sesi yang akan melakukan tes. Jika muncul notifikasi pilih yes ya. Nanti saya praktikkan lebih jelasnya. Nomor 3, maka tombol rilis token akan bisa diklik. Silahkan klik tombol rilis token untuk mendapatkan token. Tombol rilis token perlu diklik setiap 15 menit sekali. Jadi pergantian token itu nanti di pelaksanaan ANBK Utama SD ini 15 menit sekali itu ganti token ya. Barangkali ada siswa yang error, nanti kan tokennya itu rubah-rubah untuk memunculkan token baru gitu. Nah, kalau ini cara mengaktifkan peserta cara memunculkan ini rilis token gitu ya, maksudnya, mohon maaf. Nah, kemudian untuk mengaktifkan peserta, ini klik menu kelompok tes untuk melakukan aksigen peserta seperti biasa. Kalau ini untuk mengaktifkan kelompok tes ya. Jadi nomor 2 dengan nomor 3 mohon maaf itu untuk cara rilis token proktor. Kalau yang nomor 4 ini untuk mengaktifkan semua peserta ANBK gitu. Nah, sekarang kita ke caranya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah men-screenshot dari komputer proktor yang terbaru ya, yang terbaru dari video ini. Nah, dari yang video ini ya, diringkas Kemdikbud. Silakan jika ingin lihat videonya di sini. Saya sudah men-screenshotnya dari sini ya. Nah, ini seperti ini teman-teman ya. Kita dari awal nih, dari nol ya. Nah, silahkan jika teman-teman sudah masuk di gelombang dan sesinya sesuai dengan jadwal sekolahnya masing-masing, untuk teman-teman proktor, silahkan dibuka komputer proktornya, maka akan tampil awal seperti ini. Masukkan ID proktor dan password yang sudah tersedia di web ANBK ya, silahkan dimasukkan. Kalau sudah, itu klik sign in ya, klik di sini. Nah, pertama kali teman-teman itu sebelum mengaktifkan semua peserta, itu teman-teman langsung ke poin ini ya, ke menu ini, ke status tes dulu, abaikan yang lain. Pokoknya ke status tes dulu. Nah, untuk ANBK utama nanti itu tampilannya seperti ini, agak beda dengan yang kemarin simulasi dan gladi bersih. Sekarang di sini ada set. Nah, di sini kode tes, ini set ya, ini waktu. Nah, di sini ada kelompok tes. Ini kelompok tes ini maksudnya sesi maksudnya teman-teman ya. Jika teman-teman masuk di sesi pertama, itu yang diaktifkan hanya kelompok tes di sesi yang pertama. Nanti jika di sesi kedua yang diaktifkan itu hanya yang sesi kedua. Begitupun sesi ketiga. Cara mengaktifkan tokennya bagaimana? Ini setnya itu kita nyalakan ya. Kita klik. Contoh nih, pertama masuk ke status tes. Di sesi pertama, ini kan sesi 1 nih ya, pokoknya pilih 1 dulu. Kita klik set dulu supaya di sini aktif. Kita klik setnya. Nah, maka akan muncul konfirmasi seperti ini. Pastikan tidak ada peserta yang sedang mengerjakan tes. Apakah Anda yakin untuk set kelompok 1 ini? Jadi jangan ada yang mengerjakan tes dulu gitu ya. Kalau perpindahan sesi berarti sesi sebelumnya harus di reset semua dulu. Pokoknya intinya gini, peserta itu jangan login dulu ya. Jangan membuka exam browser dulu sebelum token itu rilis. Jadi jika sudah rilis token, baru pesertanya itu dihidupkan Chromebooknya. Kalau sudah rilis token dan sudah diaktifkan gitu maksudnya, supaya tidak error. Nah, kita pilih yes. Maka yang sesi pertama itu rilis tokennya akan menyala teman-teman ya. Nah, kita tinggal klik rilis token di sini. Klik aja. Nanti tokennya akan muncul. Ini token pergantiannya itu nanti 15 menit sekali ya. Nah, ini tokennya. Nah, setelah token muncul, teman-teman langsung ke kelompok tes gitu. Jadi sebelum mengaktifkan pesertanya itu pokoknya
pastikan token muncul dulu lah supaya tidak terjadi error ya. Jadi ke status tes dulu. Nah, jika token sudah muncul di sesi ini saja, sementara satu-satu ya, nanti kalau di sesi 2 berarti yang sesi 2 yang diaktifkan. Nah, jika sudah muncul yang sesi pertama, umpamanya ini kita sekarang bicara sesi pertama, ini sudah muncul token, baru kita mengaktifkan peserta ke kelompok tes. Nah, kita pilih yang namanya nonaktif dulu teman-teman ya. Kenapa pilih nonaktif? Kan ini belum aktif semua pesertanya, baru mau login. Jadi kita pilih yang nonaktif, artinya belum aktif, mau kita aktifkan gitu. Ya kita pilih nonaktif di sini ya, kita klik nonaktif. Nah, ini nonaktif. Kemudian ini kita pilih kode tes di sini. Kode tes itu nanti informasinya akan muncul di web ANBK ya. Kita pilih kode tesnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih kelompoknya. Kalau sesi pertama, kita aktifkan dulu yang sesi pertama di sini ya. Kita pilih sesi yang pertama. Jika sesi yang kedua, nanti kita aktifkan yang kedua seperti itu ya. Jadi satu persatu. Kita pilih kelompok sesi 1 dulu ya. Kita pilih sesi 1 umpamanya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tinggal klik apply teman-teman ya, klik apply. Nah, terus di sini dicentang nih. Ada tanda kotak seperti ini centang. Ini nanti supaya aktif semua peserta di sini untuk yang kelompok 1 atau sesi yang pertama gitu. Nah, setelah ini centang semua, baru teman-teman asigen. Nanti untuk sesi yang pertama ini itu akan aktif gitu ya. Nah, setelah token muncul dan siswanya diaktifkan, itu baru pesertanya membuka Chromebook, suruh login. Satu persatu, jangan berbarengan. Artinya loginnya satu persatu. Diberikan kartu loginnya. Ya, nanti siswanya suruh menuliskan sesuai dengan yang tertera di kartu login. Setelah itu kan biasanya pesertanya minta token. Nah, token yang tadi yang sudah muncul berikan. Satu persatu diaktifkannya teman-teman, jangan lupa. Jangan berbarengan supaya tidak error gitu ya. Nah, itu untuk mengantisipasi terjadinya error. Jadi pastikan tokennya muncul dulu. Setelah muncul di sesi itu, baru diaktifkan kelompok tesnya ya. Umpamanya sesi yang pertama ya, yang diaktifkan sesi pertama dulu ya. Apply. Centang semua dulu, asigen jangan lupa. Baru siswanya suruh login. Jangan kebalik. Token belum muncul, siswanya sudah login. Wah, itu nanti biasanya error. Jadi sekali lagi token muncul dulu, diaktifkan dulu pesertanya di komputer proktor. Setelah aktif, baru tuh siswanya bisa suruh login ya. Nah, itu informasinya dan tutorialnya. Saya kira ini sangat komplit dan detail banget gitu ya. Jadi mohon maaf durasinya mungkin ya agak-agak panjang dikit lah supaya teman-teman proktor yang baru bisa lebih memahaminya begitu ya. Nah, ini saya sekedar menyampaikan informasi terkini ya, terbaru dari web ANBK. Silahkan ini dipelajari sendiri teman-teman. Caranya itu tadi seperti yang kami sampaikan gitu ya. Nah, silahkan informasi terbaru ini bisa di-share ke teman-teman yang lain ya. Itu di channel Zack gitu, ada informasi terbaru untuk nanti di ANBK utama. Supaya nanti begitu teman-teman masuk di pelaksanaan ANBK sesuai dengan jadwalnya, sudah nggak bingung lagi kok tampilannya beda dengan gladi bersih dengan simulasi. Jika sudah nonton ini insya Allah tidak akan bingung ya. Mari kita berbagi informasi yang positif tentunya untuk perubahan yang lebih baik di sekolah kita masing-masing. Oke, itu saja mungkin untuk informasi dan tutorialnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat Cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.